Ya guys, kembali lagi ke channel 3X Moonshine. Oke, kali ini saya akan menceritakan kisah horor. Kisah horor ini dimulai saat saya ingin mendaki Bukit Savana via Buntu, Banjarnegara. Saya naik ke puncak Bukit Savana tidak izin kepada orang tua saya. Soalnya saya pikir posnya cuman sedikit dan jalannya sudah mudah. Jadi saya pikir saya langsung saja berangkat ke sana tanpa persiapan apa-apa, tanpa saya izin orang tua. Saya cuman bawa air mineral doang. Saya menunggu hujan reda dan saya siap-siap untuk berangkat ke Bukit Savana. Padahal sudah diwanti-wanti, sudah tidak boleh untuk naik ke Bukit Savana, soalnya jalannya pasti licin. Tapi saya tetap saja keras kepala, tetap ingin naik ke atas. Mungkin yang sudah pernah ke Bukit Savana melewati Dieng Kulon, Desa Dukuh, itu sudah ada pos-posnya, sudah enak jalannya. Tapi saya tidak. Saya ngelewatin hutan-hutan, melewati kebun-kebun pertanian. Saya cuma dibekali berani dan nekat. Dan setelah saya sudah menginjak tanah di sana, kira-kira udah sore, sekitar jam 3, jam 4, saya baru mau naik ke atas. Sudah mendung, tidak karuan, angin sudah besar sekali. Saya sebenarnya pengen pulang, pengen turun, tapi gimana ya, sia-sia. Daripada sia-sia, saya tetap lanjutin naik aja ke atas. Dan saat perjalanan itu saya tidak menemukan jalan. Saya tersesat masuk ke hutan-hutan. Pohon-pohon pada jatuh, pohon-pohon pada tumbang. Di sana ada bekas pohon-pohon kebakar, ada pohon-pohon yang udah tumbang. Gak tahu termakan usia atau gimana, atau gara-gara kena petir atau hujan, saya tidak tahu. Saya melewati sampai merangkak-rangkak. Di sana itu banyak burung-burung yang terbang, suara-suaranya udah mulai creepy. Di sana ada seklepatan putih, hitam, udah gak jelas-jelas. Meskipun di sana mungkin ya, kalau dipikir posnya sedikit, tapi di sana serem. Meskipun kalian pikir paling Bukit Savana cuman berapa pos deket, tapi kalian coba lewat jalur yang lain tanpa harus ngikutin pos, lewatin bukit-bukit, lewatin hutan-hutan. Saya mencoba untuk tetap yakin kalau saya sampai di atas. Saya melewati banyak sekali tempat-tempat yang saya pikir itu ngeri banget. Soalnya ada kawah-kawah yang masih aktif, kawah-kawah yang udah mati. Di sana udah nggak ada suara apa-apa, suara manusia udah nggak ada, tinggal suara hewan. Saya di sana sendirian. Saya pikir di sana itu saya sendirian, tapi ternyata saya melihat ada bapak saya. Gimana coba bayangin? Padahal bapak saya itu ada di rumah, tapi di sana saya lihat bapak saya ada di bawah. Di bawah itu jurang. Saya naik, saya bingung, nggak tahu arah mau naik ke atas. Saya lihat bapak saya bertiga sama orang dua itu nggak kelihatan jelas, tapi bapak saya paling jelas kelihatan lagi nyari saya. Saya langsung cepet-cepet nelpon bapak saya. Ternyata bapak saya tetap masih di rumah, nggak mencari saya, nggak apa. Saya malah berbohong. Di situ saya tidak jujur karena bilangnya saya lagi main di rumah teman. Coba bayangkan kalau kalian ada di posisi saya, kalian sudah turun. Alhamdulillah di situ ada sinyal. Tapi meskipun di situ ada sinyal, kalian tidak bakal berpikir ingin YouTubean, ingin WhatsAppan dulu, tidak bakal berpikir kayak gitu. Soalnya di sana udah gelap, udah ada suara petir menggelegar di mana-mana, angin di mana-mana, pohon-pohon yang kelihatannya creepy itu
mulai bergoyang-goyang dahannya. Bahkan di situ, kalau kalian percaya, saya melihat banyak sosok kunti. Mohon jangan ditiru kelakuan saya ini, perilaku saya yang tidak baik ini. Mohon jangan ditiru. Mau mendaki, mau camping, mau apa, mau ke pantai, mau ke hutan, kalau kalian belum izin kepada orang tua, kalian tidak dapat doa restu dari orang tua, kalian tidak terbentengi. Karena hutan itu belum diambah, belum dilewati sama manusia, belum sering gitulah. Masih banyak makhluk-makhluk gaib, hewan-hewan buas, itu masih banyak, masih liar di sana. Jangan kalian pikir itu mudah. Saya menyesali hal-hal seperti ini. Saya bersyukur tapi masih selamat. Untung saya masih di Bukit Savana yang jaraknya yang masih pendek lah, masih lumayan dekat. Coba bayangin kalau kalian di puncak gunung, kalau kalian di hutan belantara, mungkin tidak akan ditemukan, mungkin akan jadi berita-berita yang seram. Saya berani menceritakan ini karena saya yang telah melakukan semuanya. Kalau kalian pikir di sana tidak ada apa-apa, banyak. Saya melihat kunti, melihat apa, dari dahan-dahan ada yang seperti melihat kita, mengintai. Saya mencoba jalan terus sampai akhirnya saya menemukan pohon-pohon bambu. Di sana saya sudah merasa aman karena padang savana sudah dekat. Tapi jangan pikir saya sudah aman, karena di sana lebih gelap, banyak yang mengintai. Yang jelas bukan manusia, melainkan hal-hal makhluk gaib di sana. Di saat saya tersesat, saya ingat sama bapak saya, kalau tetap yakin, kalau kita sudah pernah berbuat baik kepada tumbuhan, kepada hewan, kita yakin saja kita akan dibantu sama mereka. Karena bapak saya selalu berbuat baik kepada tumbuhan dan hewan, menyetarakan mereka karena mereka semua makhluk hidup. Jangan sampai kalian itu meremehkan tumbuhan dan hewan, karena mereka bisa menyelamatkan kalian. Kalau kalian tersesat, kalian melihat bibit-bibit yang pernah ditanam sama orang, jadi kita tahu ini jalurnya mau kemana, gini kita tahu. Itu yang saya pikirkan. Ternyata bapak saya sudah menanam tumbuhan di jalur savana itu. Terus akhirnya saya ngikutin jalur yang bapak saya tanam itu, bibit-bibit itu. Akhirnya saya sampai di padang savana. Saya sudah tidak memikirkan apa-apa. Saya ingin pulang, hanya ingin pulang. Saya pikir sampai di atas itu terang, ternyata malah hujan badai. Udah nggak kepikiran apa-apa, takut tersambar petir di sana. Akhirnya saya buru-buru pulang. Saya mencoba untuk pulang. Saya lewat yang belum dibuat jalur oleh penduduk atau yang jaga di situ. Ya, segitu cerita dari saya. Tolong yang baik ditiru, yang tidak baik disaring, jangan ditiru. Bye.